Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya sedang menanam beberapa sayuran. Ada kangkung, ada pare, ada terong. Semua yang saya suka saya tanam. Dan saya menaburkannya di atas persemaian. Dan kemudian menunggu benih-benih itu bertunas. Lalu kemudian nanti sesudah kuat, saya akan memindahkannya ke tempat yang lain. Dan saya sangat kagum menyaksikan proses pertumbuhan benih-benih itu. Karena ketika benih itu dibeli di dalam kontainer plastik yang divakum dan ternyata bisa berbulan-bulan di situ tidak apa-apa. Tapi begitu benih itu ditaburkan di tanah, dia merasakan energi kehidupan dan kesuburan dari tanah yang menyentuh dirinya. Dia mengerti, berarti ada sebuah intelligence di dalam diri mereka, benih-benih itu, yang membuat mereka kemudian bertumbuh. Dan mereka merasa bahwa ini saya sudah dalam situasi yang cocok untuk bertumbuh. Ada sebuah pengertian, ada sebuah intelligence yang bergerak, membuat daya hidup yang ada di dalam tanah dan di dalam diri benih-benih itu bertemu, lalu menghasilkan kehidupan. Dan ketika bertunas, menakjubkan sekali. Yang lebih menarik lagi, saya perhatikan yang pertama kali bertumbuh dengan cepat adalah benih kangkung. Cepat sekali bertunas. Kangkung itu bertunas dan kemudian tumbuh dengan lebih cepat. Karena memang kangkung akan bisa dipanen sekitar 29 sampai 30 hari, maka dia cepat sekali bertumbuh. Yang berikutnya kemudian pare. Maka ketika ada teman saya yang mempertanyakan kenapa ditabur di dalam persemaian yang sama, bagaimana nanti bisa menentukan bahwa pare dan benih pare dan benih kangkung tidak campur. Dan saya mendapat konfirmasi bahwa sejak semula di dalam benih itu sudah mengandung seluruh identitas yang tidak mungkin akan bercampur. Tidak mungkin kangkung kemudian akan tumbuh menjadi pare dan sebaliknya. Artinya sejak dari semula sama dengan kita semua, kita sudah mempunyai sebuah blueprint yang diciptakan oleh Allah yang Maha Baik dengan segala rencananya untuk tumbuh dan tidak tertukar dengan yang lain. Maka kita yang paling penting terus bertumbuh sebagai pribadi diri sendiri. Tidak usah membandingkan dengan yang lain, tidak usah terlalu pusing dengan apa kata orang. Yang paling penting apa kata Tuhan, yaitu mengenali diri sendiri dan kehendak Tuhan atas diri kita. Penderitaan yang kita alami sebagian besar, kalau kita tidak mau menyebut satu-satunya, itu disebabkan oleh pikiran kita tentang apa kata orang yang sama sekali tidak penting. Kata orang itu selalu keliru karena tidak mengenal diri kita, hanya melihat dan mengenal yang ada di permukaan saja. Apa yang ada di dalam hanya Tuhan yang tahu. Maka kita tidak terlalu pusing dengan apa kata orang, tetapi fokus pada apa kata Tuhan, apa yang berkenan kepada Allah. Dan itu hanya bisa kalau kita sering-sering sendirian di tempat tersembunyi, hening, hanya saya dan Tuhan. Mengapa? Soalnya kalau kita bersama dengan banyak orang, ya kecenderungan manusiawi kita akan tampil yang pantas, yang benar, yang sopan, yang baik, supaya memang relasi baik dan tidak menimbulkan masalah. Dan itu baik sekali. Tetapi seringkali tanpa sadar lebih untuk menyenangkan orang lain, berbasis pada apa kata orang, apa kata yang sewajarnya.
Sehingga seringkali kita terasing dengan diri kita yang sebenarnya. Bukan jelek, tetapi kita perlu kadang-kadang juga fokus. Apa kata Tuhan? Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan sendiri, memberi contoh kepada kita bahwa yang paling penting bagi Tuhan adalah apa kata Bapaknya. Kita juga, apa kata Bapa kepada kita? Apakah Bapa berkenan? Itu yang paling utama. Dan itu satu-satunya pedoman dalam pengambilan keputusan, dalam pilihan-pilihan hidup, dalam relasi-relasi kita, dalam pekerjaan kita juga. Dan itu hanya bisa menjadi sangat jelas ketika kita sering dalam waktu yang cukup berada dalam kesendirian, keheningan, hanya Bapa dan saya. Pada saat itulah terjadi komunikasi yang baik. Kemudian kita bisa mengerti apa kehendak Tuhan atas hidup kita. Dan di situ juga ada kedamaian karena kita tahu Tuhan selalu menghendaki yang baik untuk kita. Tuhan selalu menjanjikan yang berkenan kepadanya. Karena memang bagi Tuhan kita adalah anak-anak yang terkasih, yang disediakan masa depan yang penuh pengharapan. Bahkan sejak awal, sejak di dalam benih sudah ditanamkan oleh Tuhan sebuah rencana yang tidak akan keliru. Kita tidak akan menjadi orang lain karena memang bukan itu kehendak Tuhan. Kita yang menjadi kita ini yang sangat unik dengan segala kelebihan dan kekurangannya, tetapi yang bisa menjadi versi terbaik kita masing-masing. Maka kalau kita tidak terlalu memikirkan apa kata orang, lebih dari separuh persoalan kita sudah selesai. Lalu kita bisa fokus memikirkan apa yang berkenan bagi Tuhan. Itu sungguh membebaskan. Apalagi kita tahu dan akan semakin tahu bahwa Allah Bapa kita itu baik, tahu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Karena itu tidak mungkin menyiapkan masa depan yang penuh masalah, yang bisa membahayakan kita. Tidak. Yang dibutuhkan dari pihak kita adalah percaya sepenuhnya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Ia yang memelihara engkau. Dan jangan hidup berdasarkan perasaan, karena berubah-ubah terus. Dan juga jangan hidup berdasarkan pikiran, karena berubah-ubah juga. Maka lebih baik berdasarkan apa kata Tuhan, yang selalu setia dan taat pada janjinya, yang menjanjikan kebaikan dan masa depan yang baik untuk kita, dan menemani serta memelihara kita, sehingga kita selalu tenang, bertumbuh terus, fokus pada pertumbuhan dan kasih Allah. Maka kemudian kita tidak pernah akan salah, karena sejak semula Tuhan sudah menciptakan kita menuju versi terbaik kita masing-masing. Pada saat itulah kita bisa memberikan diri yang terbaik bagi dunia. Jadi kalau kita memperhatikan diri sendiri supaya bisa bertumbuh menjadi versi terbaik kita, bukan egois, karena ujungnya justru akan menjadi sumbangan terbaik untuk dunia ini. Sumbangan yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Dan karena itu Tuhan menciptakan kita. Maka saudara-saudari terkasih, kita perlu bertumbuh dan belajar dari tanaman-tanaman yang tadi saya ceritakan. Saya ingin menunjukkan kepada Anda semua benih-benih yang bertumbuh itu. Dan perhatikan, sejak benih tunas sampai dewasa, kangkung tidak pernah kemudian salah bertumbuh menjadi pare dan sebaliknya. Mari kita lihat. Benih pare berbeda dengan benih kangkung, tidak akan tertukar sejak berubah benih sampai menjadi dewasa. Seperti Anda juga tidak akan pernah menjadi orang lain, dan pertumbuhan Anda tidak pernah akan tertukar. Fokus menjadi versi terbaik Anda masing-masing, karena Tuhan menghendakinya demikian. Jadi saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.